KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya setiap daerah sudah ditancapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. Lalu ada kaitannya dengan apa dengan Soeharto ini? Dinasti KKN Jokowi versus KKN Soeharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Gue nggak merasakan eranya Bung Karno ya, gue nggak tahu beliau seperti apa, ya. Jadi gue nggak bisa menilai. Tapi gue lahir di era Soeharto. Pak Soeharto. Jadi gue berani bilang Pak Jokowi presiden paling berprestasi buat Indonesia. Gue masih berani bilang begitu. Kenapa? Karena jelas banget prestasinya. Seperti infrastruktur, masyarakat kan netizen ya, infrastruktur, tidak mau hanya bendungan, okay. Bandara, jalan tol, rel kereta api. Ini semua hal-hal yang teknologinya udah ada dari zaman Pak SBY, tapi akselerasinya baru kita rasakan di eranya Pak Jokowi. Itu kan anak-anaknya di beberapa daerah, sedangkan Bapak Soeharto, presiden dahulu. Maaf ya Bu, saya numpang setik sebentar. Ibu kok kayak gitu kali sih ya Bu ya. Kok iri kali ya Bu. Ibu kok nggak mau tancap anak ibu loh. Kasih naik lo mau di mana. Kan bisa. Kalau kita punya kemampuan. Tapi kita nggak punya kemampuan. Mau cemana Bu. Mereka punya kemampuan. Biarkan asal mereka bisa bekerja. Jangan seperti yang nggak bisa kerja. Hanya bisa ngomong-ngomong aja. Kenapa mesti iri? Siapa yang mau duduk pun nggak ada masalah. Yang penting mereka bisa bekerja dan mau bekerja dan bisa memajukan negara ini. Itu saja, tidak peduli siapapun. Terima kasih. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Oke, kakak mohon maaf banget nih ya, videonya aku ambil gitu kan. Sebenarnya kakak ini ngomong apa sih kak? Kalau ngomong itu buka dulu kacamatanya gitu. Jangan pakai kacamata biar kakak bisa ngeliat. Kak beda banget kak di zamannya Soeharto dengan zaman Jokowi. Kakak bilang di zamannya Soeharto anaknya tidak ada yang dipojok-pojokin untuk memimpin daerah gitu ya kak ya. Mohon maaf banget kak ya, kakak itu harusnya kalau ngomong itu buka kacamata dulu kak, begitu. Kalau di zaman Jokowi itu anak-anaknya ditempatin menjadi wali kota gitu kan. Nah itu karena pilihan rakyat kak, beda. Nah kecuali Pak Jokowi itu menaruh anaknya tuh di kota Medan tuh, menantunya itu kan. Nah Bobi Nasution jadi wali kota Medan kau di sana ya. Nah terus anaknya yang nomor 1 tuh, ini kau jadi wali kota Surakarta kau gitu. Nah terus ini anaknya yang bungsu ini mau mencalon wali kota Depok. Nah itu pilihan kak, pilihan rakyat. Jadi kalau kakak itu kalau ngomong itu buka dulu kacamatanya kak, begitu. Biar kakak pintar sedikit. Jadi dunia ini nggak gelap kak, gitu. Kalau zaman Soeharto itu, nah kenapa anaknya nggak ditempat-tempatin, gitu kan? Nah itu karena bukan pilihan rakyat, gitu. Tapi zamannya Soeharto, setiap gubernur, setiap wali kota, setiap bupati, nah entah apalah itu langsung ditunjuk sama Soeharto, ditempatkan mereka masing-masing di tempatnya, begitu. Kalau anak Pak Jokowi, mohon maaf banget kak, itu pilihan rakyat. Bedakan kak ya, itu pemilihan, harus ada pemilihan, harus ada dukungan suara, oke kak? Nah, tukar dulu kacamata kakak. Aku rasa kacamata kakak itu harga 20.000. Jadi kakak buta, nggak bisa ngelihat. Oke kak, assalamualaikum kakak yang cantik yang main cerita. Ahoy, salam dari anak Melayu, Sumatera Utara, Medan. Pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta. Maaf ya Bang, saya setik sebentar. Abang bilang pemindahan ibu kota menghina umat Islam. Kok bisa berpikir sebegitu? Apa maksudnya? Saya kurang ngerti loh Bang. Dan abang bilang rakyat kita masih ada yang susah. Yang susah yang mana Bang? Rakyat kita, rakyat Indonesia tidak ada susah Bang. Yang malas bekerja, nggak mau bekerja, mau makan tidur aja itu yang susah Bang.
Kalau yang mau bekerja mana ada susah. Yang dulu nggak punya kereta sekarang sudah punya kereta. Yang dulu nggak punya mobil sekarang pun sudah punya mobil. Bisa makan enak. Susah dari mana? Kayak abang lah yang malas bekerja. Kalau presiden saya bukan pembohong loh bang ya. Saya nggak terima ya bilang presiden saya pembohong. Pembangunan di mana-mana loh bang. Semua ada bukti nyata loh. BBM naik, pajak naik, apalagi naik ke puncak gunung, naik gerobak, naik becak, naik gojek, semua naik. Abang berpikirnya gini loh bang, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi aja bang ya, jangan kita melihatnya dari Indonesia bagian barat saja. Kalau melihat dari Indonesia bagian barat, oke, kita mengakui BBM naik. Tapi bisa nggak kita itu tuh melihat dan memperdulikan saudara kita yang ada di timur, Indonesia bagian timur? Bisa nggak abang lihat di situ? Bagi mereka BBM turun, pajak turun, harga-harga sembako turun, harga bahan bangunan turun, bahkan habis naik becak turun, habis naik gerobak turun, dari puncak gunung turun. Nah, sekarang gimana bang? Kalau di Indonesia bagian barat, oke, kita mengakui itu naik. Indonesia bagian timur itu turun. Lihat saudara-saudara kita, ketika Presiden Joko Widodo kemarin ya datang ke Papua, datang ke ujung timur Indonesia, bagaimana sambutan mereka terhadap Presiden Joko Widodo? Wah, bukan? Apa abang nggak nonton itu? Apa abang merem ketika video itu lewat di beranda abang? Nggak tahu juga sih ya. Jadi jangan hanya untuk mementingkan keinginan sendiri lah bang ya. Kita ini Indonesia luas loh bang. Sabang, Merauke, Mianga, Pulau Rote, wow, luar biasa gitu loh. Jadi saya pesan sama abang, tolonglah besok-besok lagi melihat dari sisi keseluruhan gitu loh. Terlaksana nggak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di era Presiden Joko Widodo? Bagi saya itu terlaksana. Bagi abang, I don't want to, rawero, orang ngerti. Aduh bang, semangat selalu untuk abang buat konten-konten yang kalau bisa kontroversi ya bang ya. Biar saya bisa setit video abang, saya bisa reaction video abang gitu. Terima kasih bang, salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka, assalamualaikum. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI. Aku heran, orang seperti ini kok masih ada yang mengakui sebagai seorang ustadz. Padahal tutur katanya, tutur bahasanya sangat buruk sekali. PKI itu sudah nggak ada. Justru yang PKI itu akal dan pikiranmu itu. Manusia nggak jelas. Bukannya memberi kebaikan, memberi kedamaian, mengajarkan kebenaran kepada jamaahnya, malah sebagai provokasi dan memprovokasi orang-orang tentang PKI. Justru otakmu itu yang PKI. Nggak ada, PKI di Indonesia itu sudah nggak ada. Akal dan pikiranmu saja yang seperti PKI. Oke? Para penjilat-penjilat itu, apa prestasi Jokowi sebelum menjabat presiden ya? Oke? Suhail, kayaknya ente itu memang merasa kuat karena apa ya, mungkin postur tubuhmu yang besar itu sehingga engkau berani ngegas. Ketemuan yuk. Akan seperti apa orang seperti kamu itu? Menurut saya terlalu banyak ya prestasi Pak Jokowi sebelum jadi presiden. Terlalu banyak. Tapi tidak perlu saya sebut. Hakikatnya Pak Jokowi itu humanis.